warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhibil linisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasyahu ilmullah. Mari kita bersama-sama baca tertib Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang saleh dan salihah. Anak kita membanggakan kita nanti di hari kiamat, di dunia dan di hari kiamat insyaallah anak kita menjadi anak yang bisa dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menemui ajal kita dalam keadaan husnul khatimah, diberkati Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' sadatina ali ba'alawi saghiran wa kabiran dzakaran wa untha min masyariqil ardi ila magharibiha wa bariha. Innallaha yaghfir lana dhunubana wa yaqdi hawaijana wa yusahhil umurana waj'alna jami'an minal ubbad as-salihin waj'alna jami'an mimman yatafakhkhar bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabitna husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع حتى تمس بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره. اللهم إنك قد استودعناك ما علمتنا فاردد إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat agung yang merupakan nikmat hudur, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Rutinan setiap bulan tafsir Jalalain yang mana kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya sesuai dengan dawuhnya Sahibut Ta'limul Muta'allim. Kalau kita seorang tua cinta kepada seorang ulama, cinta kepada ilmunya Rasulullah, jadi cinta kepada ulama bukan karena cinta kepada sosok ulama itu, tapi kita cinta kepada sosok ulama itu karena di situ ada ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena seorang guru atau ulama, tidak akan sampai ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sampai sekarang ini. Kalau ada seseorang
ta'zim, hormat kepada seorang guru, kepada seorang ulama. Kalau kita tidak dijadikan seorang ulama, maka anak kita akan menjadi seorang ulama. Kalau bukan anak kita, cucu kita akan jadi seorang ulama. Dan ini banyak terbukti para hadirin. Dia orang biasa, bukan orang alim, tapi subhanallah karena cintanya kepada ilmu, anaknya dijadikan seorang kiai. Kata menapa mboten nih? Kata nggih. Niki ayat yang biasa, yang kebunan, yang sawahan. Tapi kuwata niku sing dados ulama, dados kiai, padahal ayat dados kiai. Nggih. Masyaallah. Kata niku direncang-rencangi kulo nggih kata. Dados Gus padahal bapake sanes Gus. Ngoten niku. Dados kiai tapi bapake sanes kiai. Niku kuwata niku. Gara-gara cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu. Nah, itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang alim, jadilah muta'alliman, orang yang belajar. Gak bisa juga jadi muta'allim, gak bisa jadi orang terpelajar, gak bisa juga mondok. Mustami'an, jadi orang yang ahli mendengar, mendengarkan tausiah hadis Nabi SAW, mendengarkan nasihat-nasihat kalamus salaf, gitu ya. Atau kalau enggak, jadilah orang yang pencinta saja kata Rasul. Jadilah orang pencinta ilmu, pencinta ulama, pencinta santri. Ya, kata Rasul, wala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi orang yang kelima, kamu akan celaka. Kamu udah enggak alim, udah enggak muta'alim, enggak jadi santri, sudah enggak bisa mendengarkan pengajian, enggak cinta lagi sama ilmu. Ya Allah, kata Rasul, jangan jadi orang yang kelima. Intinya enggak cinta kepada ilmu, enggak semuanya, enggak dapat tempat-tempatnya, enggak cinta. Fatahlik, kamu akan celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin hafizakumullah. Ayat 47 Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu, apabila dikatakan kepada orang kafir, wa idza qila lil kafirin, kepada orang kafir, qala fuqara'us sahabah, ada orang-orang para sahabat-sahabat itu ada fuqara'us sahabah, ada sahabat itu yang enggak punya para hadirin. Seperti contohnya Nuaiman. Nuaiman itu sahabat yang fagir, enggak punya. Tapi Nuaiman ini di dalam hatinya kepingin ngasih-ngasih Nabi, kepingin sedekah sama Nabi. Sampai-sampai Nuaiman ini cemburu sama Sayyidina Abu Bakar, sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Utsman. Ya Allah, awake dhewe iki durung dikenal ambek Nabi. Abu Bakar harus dikenal. Nanti ambek Rasulullah Abu Bakar. Umar, Utsman, Ali dikenal ambek Rasulullah. Lah awake dhewe gak ada apa-apa, gak dikenal. Awake dhewe gak iso sedekah nang Nabi. Intinya Nuaiman ini orang yang nekat para hadirin. Gara-gara pingin dikenal Rasulullah, berbuat sesuatu yang sampai melanggar syariat para hadirin. Contohnya, Nuaiman ini saking pingin dikenal sama Nabi, dia berkali-kali minum khamr di depan para sahabat, depan para nabi. Itu di dalam hadis disebutkan ngoten. Terus Nuaiman niki ngombe khamr mendem ning ngajenge ngadepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini marah, Nuaiman haram. Senyum Nuaiman. Dilaporkan sama Nabi. Wis gak apa-apa, jilitan, disuruh jilid. Sudah jilid, dijilid. Sudah dihukum Nuaiman niki. Kok ana belum dikenal sama Nabi, kepingin lagi minum lagi. Sampai dilaknat kepada para sahabat. Sahabat melaknat Nuaiman. La'anahullah.
Katanya Rasulullah dalam hadis, ojo ngelaknat Nuaiman. Awakmu gak ngerti opo karepe Nuaiman niku. Wis gak apa-apa, takzir maneh, jilid. Terus Nuaiman niki saking kepingin terkenal. Hah? Nggih. Akhirnya nopo? Wah, macam-macam dikerjakan Nuaiman. Nuaiman itu juga pada suatu hari subhanallah ada orang penjual madu. Ada orang menjual madu. Madu itu kekno Rasulullah ngomong sedekah toko aku. Memang hadiah dari saya. Sudah tukang madu itu datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Naam, ada apa? Ada titipan dari Nuaiman wahai Rasul. Apa itu? Madu. Senang ya Allah, masya Allah, senang Rasulullah. Sudah diterima botol madunya. Kata orang yang jual madu itu, ya Rasul, minta uangnya. Loh, katanya dari Nuaiman. Nuaiman dari balik rumahnya Rasulullah sudah senyum-senyum dia. Kena mana ya Rasulullah ini? Loh, cari teko Nuaiman kok aku kon bayar. Enggak, terusane Nuaiman sampai yang sing bayar. Cuma iki titipan mawon. Iki Rasulullah kepengin madu, kekno. Rasulullah pengin madu, kekno. Ya wis, Rasulullah Nuaiman senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Nuaiman ngundang Nabi dan para sahabatnya. Rasul, Nuaiman Rasul. Iya apa Nuaiman? Aku tak ngundang sampean nggih. Kali sahabat-sahabat niki makan siang atau makan malam gitu jadi riwayatnya di rumah saya. Oh iya Nuaiman, teman dah. Nggih. Jadi Rasul itu tahu sebenarnya, cuma subhanallah ini akhlaknya Nabi. Akhlak Nabi tidak mengatakan, balik kon goro Nuaiman ndak. Ya, engko tak kandhane para sahabat-sahabat nek kon ngundang. Temenan to Nuaiman. Nggih ya Rasulullah temenan. Kula ngundang makan-makan ini makan-makan besar nih Rasulullah kali sahabat. Oh iya. Sahabat-sahabatku, Nuaiman iki ngundang mangan. Ya kok teko ambek aku ya Rasulullah. Rasulullah akhlaknya masyaallah. Sampun doke nang daleme Nuaiman. Wis mangan-mangan. Sampun sedaya telas. Nuaiman masyaallah. Terima kasih ya kata Rasulullah. Rasul. Maaf. Ini cateringnya belum bayar Nabi. Maaf Nabi, cateringnya belum tak bayar nih. Lah terus Nuaiman apa? Ya sampean sing bayar. Wis kan. Ya wis gak apa-apa. Sahabat-sahabat ya, awakmu kabeh wis mangan panganane Nuaiman. Ya, wis mangan panganane Nuaiman. Saiki ayo urunan kabeh. Ya Allah. Sahabat ketika Rasul nyuruh enggak pakai banyak omong sahabat itu. Kalau kita kan, loh Rasul kan awake diundang, lha apa awake dibayar? Enggak Rasul. Ya Rasulullah. Oke kita bayar, dibayar. Ke orang yang bikin makanan tadi itu subhanallah gulai apa segala macam. Itu Nuaiman para hadirin. Sayyidina Abu Bakar juga pernah dikerjain sama Nuaiman itu. Suatu hari dia berjalan sama Sayyidina Abu Bakar sama sahabatnya satu lagi, sama teman sahabatnya Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, iki awake dhewe kate lunga adoh. Makanan itu enggak dititipkan sama Nuaiman sama Sayyidina Abu Bakar, dititipkan sama temannya. Iki panganan engko nek wis awake dhewe wis lapar, ayo kita makan. Nggih ya sahabat. Sampun mlampah Sayyidina Abu Bakar, koncone terus situ Nuaiman niki. Sing koncone lapar saya. Jare Nuaiman niki, lapar saya. Lah terus, lah kon nek lapar apa kon? Jaluk panganane apa? Jaluk aku. Ndak. Amanat tuh kasih Abu Bakar, gak oleh. Ayolah, jaluk. Gak oleh. Amanat tuh kasih Abu Bakar gak oleh dipangan kecuali awake dhewe bareng-bareng. Oh, awas kon ya gak ngerti Nuaiman kon. Diancam sama Nuaiman. Kon ndak ngekeki manganan aku lesu yes. Gak kuat aku. Kau udah lagi wis. Hati-hati kau ya. Deloken kok waktu ini. Ampun. Kamu di sini dulu. Terus ada Sayyidina Abu Bakar, awakmu karo dek kene dhisik. Aku tak ono hajat dek kono. Oh nggih Sayyidina Abu Bakar. Mulai Nuaiman bertingkah. Di kalangan orang-orang yang banyak dilihat orang-orang yang banyak budaknya itu yang kelihatan kaya didatengin sama Nuaiman. Pak saudagar, kamu mau beli budak enggak?
Kamu mau beli budak enggak? Oh iya, saya lagi butuh budak. Oh, ini saya punya budak. Teman tadi itu, orang merdeka dibilang budak. Saya punya budak. Oh, Masya Allah, amanat. Sampean titipin opo gak ngero hilang. Sampean cekele duit 110 tahun gak ngero hilang 100 itu. Intine wong amanah. Temen tak gak ono aib. Gak ono aib iki masyaallah kon iki budake Abu Bakar As-Siddiq iki. Iki budak iki. Iki budak saiki tak dol ya wong. Wis jarene Abu Bakar apa jare aku. Wis dipasrahno aku. Kon dolen bah. Iki budak masyaallah hebat, salat, iman. Cuma situk kekurangane. Apa kekurangane? Dhek nek wis dituku, ya, nek wis dicekel ngomong, "Aku duduk budak lata, Dek." Wis iku tok. Aib iku tok, Pak. Aibnya dia itu enggak punya aib bagus, bersih daripada aib. Cuma satu aibnya, kalau sudah mau dibawa sama setiap saya jual sama siapapun, mau dijual. Dia dimerdekakan, dijual. Setiap mau dijual itu lata dia ngomongnya. Saya bukan budak, saya merdeka. Pasti gitu sudah lata itu. Wes, oh gitu ya. Berapa budak ini? Oh dijual dengan harga yang mahal. Karena ini budak hebat, budak amanah, dia bisa ngaji, dia sholat. Cuma itu tok aibnya. Ini mahal. Oh, sampun. Wes ini tak terima duit ya. Wes iki tak tuku budakmu, ya tak terima duit. Terima sama Nuaiman. Oke Nuaiman Pak. Akhirnya apa? Betul datang saudagar tadi itu. Ayo kamu ikut saya budakku. Enggak, saya bukan budak, saya merdeka. Nah, betul kan? Sudah percaya dia. Oh, ini tok aibnya. Aibnya ini gitu. Enggak, saya bukan orang merdeka, saya bukan budak. Nah, betul berarti ternyata dia lata. Padahal memang bukan budak itu. Dikerjain sama Nuaiman. Dibawa budak tadi itu. Setelah dibudak, ditanya dulu. Nuaiman pinternya Nuaiman, ditanya, "Kamu orang mana, daerah mana? Namanya siapa?" Takut Sayyidina Abu Bakar nyari. Pasti Sayyidina Abu Bakar bakalan nyari orang tadi itu. Tanya, "Kamu alatnya mana, daerah mana?" Tahu kalau Sayyidina Abu Bakar enggak kira marah sama Nuaiman. Abu Bakar enggak kira marah, Rasulullah saja enggak marah, apa pada Sayyidina Abu Bakar? Rasulullah enggak marah. Akhirnya Nuaiman diem. Datang Sayyidina Abu Bakar. "Man, endi arek mangiku?" Sembutannya Abu Bakar, "Tak dol." Loh, kok sampe dol, kok didol? Apa karepe kok didol? Kurang ajar Abu Bakar. Kurang ajar Abu Bakar, kula di tak dol. Lho. Kon iki apa? Budi iki merdeka kok didol. Jarno ya Rasul. Wah aku njaluk panganane gak dikai. Guyu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayo dudukno. Endi arek kancamu iku?" Oh iya wis digawa ambek tuane Abu Bakar. Endi daerah wong iku? Daerah kono. Betul. Nah, gawan aku. Gawa. Golekno. Sopo? Ono gak wong sing jenenge iki njukuk duwe budak iki? Oh, di sana rumahnya, cari. Ketemu di rumahnya, "Maaf. Saya mau beli budak kamu yang tadi itu." Saya beli lagi. Subhanallah, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dibeli, hari dibawa lagi, subhanallah. Hada Nuaiman. Nah, ada sahabat-sahabat memang yang begitu. Tetapi subhanallah Nuaiman ketika beliau meninggal, Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, "Rindu aku dengan Nuaiman. Tidak ada lagi sahabat yang bikin aku ketawa." Karena sahabat-sahabat itu kerjaannya tuh nangis setiap hari. Apalagi Sauban itu nangis, kerjaannya nangis, nggih wae nang Rasulullah itu. Jadi Rasulullah merasa kehilangan orang yang suka menghibur. Jadi Nuaiman itu sahabat yang terkenal menghibur. Coba bayangin antum. Ini Allah enggak murka, enggak menegur Nuaiman. Biasanya kalau di zaman sahabat kalau ada orang kurang ajar sama Nabi atau apa itu dia tegur mesti sama Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Ini loh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Nabi, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu berbuat sesuatu perkara yang menyebabkan Allah dan Rasulnya murka. Intinya apa? Kalau di depan Nabi atau di belakang kamu hati-hati. Jangan berbuat sesuatu yang bikin Rasul murka.
Takutlah kamu kepada Allah. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Kata Allah, jangan kamu sampai mengangkat suara di depan Nabi. Ini dilarang semua. Ojo kon sampai ngangkat suara di depan Nabi. Jangan kamu tuh ngangkat suara sebagaimana kamu mengangkat suara, mengelantangkan suara kamu dengan sebagian. Biasa awakmu iku bengak-bengok kata Allah tuh. Hei, jokoan iku nek ambek kancamu, ojo sampai nang Nabi, ojo sampai ngono. Sama Rasulullah jangan sampai bengak-bengok kamu kalau memanggil Nabi. Ojo. Karena dengan cara begitu itu adalah maksiat dan menyebabkan amal kamu akan dihapus oleh Allah dan kamu tidak ngerasa. Loh, ini kilo ngangkat suara depan Nabi haram. Kayak apa no Aiman? Nipu, bukan angkat suara, nipu Nabi. Subhanallah. Tapi tidak turun wahyu, hebat Nuaiman. Bahkan Rasulullah sangat mencintainya. Sampai Nuaiman meninggal, Rasulullah nangis merasa kangen dengan Nuaiman. Dan tidak ada teguran khusus untuk Nuaiman gara-gara membohongi Nabi. Intinya bagaimana? Jadi Rasulullah itu orang yang sangat hakim, sangat bijaksana, dan ngerti karepnya Nuaiman. Nuaiman itu pingin dekat dengan Nabi. Betul, waktu hidupnya ditanya, Nuaiman, lakon apa osen goro nang aku Nuaiman? Nggih Rasul. Jane kula niki boten sengaja pengin goro mek sampean. Cuma Nuaiman niki tiyang boten gadah ya Rasulullah. Kepingin sedekah kali jenengan. Yo napa nggih carane nggih? Nggih ngoten niku carane. Kula pengin sedekah tapi boten gadah fulus. Boten gak ada yotro. Tadi bese jangan metura. Tadi bese dak ada aja Rasul. Saya kepingin dekat dengan Anda, tapi alhamdulillah berhasil. Anda bisa kenal dengan Nuaiman. Berhasil bisa kenal dengan Nuaiman. Makanya para hadirin, kadang-kadang nggih arek pondok iki ngoten nih. Nek arek pondok sing dikenal ambek ustaze, imma sing rajin, imma sing nakal. Sing sedeng-sedeng gak dikenal para hadirin. Sing gak rajin, sing gak nakal, sing biasa-biasa gak dikenal. Sing dikenal itu pasti sing sering melanggar. Sing dikenal pasti sering melanggar, subhanallah. Tapi subhanallah, saya punya teman itu ya Allah melanggar bolak-balik dipukul karena gurunya ridho dengannya. Pulang punya pondok pesantren, tak titeni mereka itu. Ternyata mereka yang suka melanggar itu mendapat ridhonya gurunya, pulang jadi orang, pulang jadi kiai. Itu. Nah, qala fuqara'us sahabah, berkata fuqara daripada fuqara'us sahabah, yaitu seperti Nuaiman contohnya. Lahum, kepada mereka, anfiqu. Jadi ada fuqara' sahabat itu bilang kepada orang kafir, "Hei, anfiqu, keluarkan hartamu." Kata ulama, ini memberikan isyarat bahwasanya seperti mereka taraku hukukal khaliq. Sebagaimana mereka orang-orang kafir itu meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini adalah menceritakan tentang kesombongan orang-orang Mekkah, kesombongan orang-orang kafir Mekkah. Kal As bin Wa'il sebelum masuk Islam, As-Sahmi wa ghairihi. Kalau dia sa'alahul miskin qala lahu, kalau ada orang fakir datang kepada dia, orang-orang yang sombong-sombong orang Mekkah itu, mereka kaya-kaya tapi mereka sombong-sombong. Kalau ada orang miskin ya datang kepada dia, misalkan ya ngemis, ya karena memang ngemis itu perbuatan yang tidak dilarang sama Allah. Maksudnya itu ya apa ya, sampai Allah berfirman, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Sama pengemis kamu jangan menghardi. Intinya apa? Ya diperbolehkan ngemis. Nah, bagaimana? Ya kalau memang dia nggak punya sama sekali, ya memang dari zaman sahabat dulu ada yang misalkan ngemis-ngemis, kadang-kadang itu ngamen juga ada. Jadi orang-orang Arab dulu kalau ngamen Pak nggak pakai gitar, cuma pakai syair. Kadang-kadang muji-muji orang kaya itu dipuji sama dia dengan syairnya. Nah, itu ngamennya orang dulu. Habis itu setelah baca syair dikasih uang gitu sama tuan rumahnya.
Ini kalau orang Mekah itu yang orang-orang kafir yang sombong-sombong, yang congkak-congkak, mereka sudah enggak ibadah kepada Allah, mereka menyembah berhala. Mereka mengatakan apa? Kamu minta-minta sama saya. Sana pergi kamu kepada Tuhan kamu. Kamu aja katanya gitu. Sana minta sama Tuhan kamu. Ada apa minta sama Tuhan sama saya? Orang saya yang kerja, saya yang ini, minta sana sama Tuhan kamu gitu. Nah sekarang kamu minta sama saya. Tuhan kamu itu loh yang kamu sembah itu nggak ngasih kamu duit, nggak ngasih kamu kekayaan. Kon pertahankan kamu sembah, sekarang datang kepada saya. Oh maaf, Tuhan kamu aja nggak ngasih makan, apalagi saya. Minta sana, pergi sama Tuhan kamu. Diusir. Padahal Allah melarang, jangan sampai menghardi. Terus anak sekarang mau ngasih kamu makan, Tuhan kamu aja nggak ngasih makan. Jadi seperti ini juga kadang-kadang kayak gini nih, ucapan-ucapan kayak begini nih juga ditiru sama orang-orang Muslim, orang mukmin yang bakhil. Kadang-kadang ada orang mukmin kan bakhil, nggak mau medit, nggak mau mengeluarkan uangnya, padahal harta yang mereka miliki itu, kalau bukan karena harta itu, mereka nanti di akhirat mau jadi apa gitu. Padahal harta mereka yang bisa menjadikan mereka bahagia di dunia dan akhirat. Nah, jadi haitsu yatawallawna la nu'ti man haramahullah, kata mereka. Saya nggak mau ngasih orang yang sudah dijadikan fakir sama Allah. Kamu sudah difakirkan sama Allah, minta sama saya. Walam ya'lamu antal fuqara yahmiluna, dan mereka nggak tahu bahwasanya fuqara itu yahmilun, orang fuqara itu yang membawa harta mereka, membawa harta man yazadal aghniya, yang membawa harta mereka ke akhirat. Nah mereka tidak sadar kalau orang fuqara itu yang membawa harta mereka ke akhirat. Nah, seandainya bukan fuqara, seandainya tidak ada fuqara, maka orang kaya tidak akan bisa mengambil manfaat daripada hartanya. Karena ada fuqara yang kita memberinya harta kepada fuqara, nah seakan-akan fuqara itu nanti bawa hartanya ke akhirat, digotong sama fuqara itu. Nah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Ingat, ada hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari-hari ketika pagi, ketika seorang hamba hidup di pagi hari dan di sore hari, illa malakan, kecuali ada dua malaikat yanzilani, yang turun. Hadisnya Abi Hurairah, yang turun ke bumi ini, maka mengatakan, fayaqulu, salah satunya mengatakan apa? Allahumma ati munfikan khalafa. Doa malaikat, ya Allah, berikan orang yang suka infak ini ganti daripada harta yang diinfakkan. A'ti munfikan, Allah berikan al-munfik, orang yang suka menginfakkan hartanya, khalafa, berikan ganti. Jadi didoakan sama malaikat. Kalau ada orang ngasih duit sama fuqara masakin, ngasih duit ke masjid, ngasih duit ke madrasah, itu malaikat ada dua selalu menyertai kita setiap hari, melihat orang-orang yang infak, langsung doa, ya Allah, wong iki wis infak, gantenono ya Allah. A'ti munfikan khalafa, gantenono hartane. Ganti hartanya dengan harta yang lebih banyak, barokah. Nah, itu. Kemudian wa yaqulul akhar, malaikat sing siji ini, para malaikat iki ono kali malaikat sing setunggal berdoa ganti dua wong sing infak iku. Sing setunggale bilang bagaimana? Salah satunya ngomong al-akhar, Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, iki wong medit ya Allah. A'ti, berikan kepada orang yang medit mangiku, mumsikan orang yang semedit talafa, dadekno hartane iku ajur ya Allah. Jadi intine nek wong bakhil sing ndongak niku malaikat, para hadirin. Makanya kalau ada orang bangkrut, ada orang kaya bangkrut, itu kan nek dongani malaikat. Ya Allah, iki wong medit, dijaluki masjid 2000 gak gelem.
Dijawab ya mau 10.000, 100.000, 2.000 lho gak gelem. Ngomel-ngomel. Lah niki saya nyampaikan hadisnya Rasulullah. Bukan saya berbicara atas mulut saya atau dengan saya ngawur. Ini hadisnya Rasulullah yang mana malaikat berdoa, ya Allah ditungakno malaikat iki medit dadekno hartane hancur. Dadekno hartane ludes. Ngoten. Contoh nih Korun niku masyaallah. Korun niku sewoge para hadirin. Nah, hartanya hancur gara-gara apa? Madid. Nah, kemudian rawahul Bukhari. Ini yang meriwayatkan adalah Imam Al-Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Nih, riwayat dari Nabi. Nabi tidak pernah menolak sa'il. Nabi tidak pernah menolak pengemis. Boten tahu Rasulullah nolak pengemis para hadirin. Padahal Rasulullah ini boten enggak ada. Rasulullah ini bukan enggak ada, tapi la yaruddu sa'ilan. Adil Islam. Jadi Nabi mengajarkan kita jangan sampai menolak pengemis, kasih walaupun 2.000, 1.000 kalau datang ke rumah kita. Urusan dia nanti ngumpulkan harta, urusan dia sama Allah. Kena doanya Nabi nanti. Ada urusan begitu. Wah iki wong sugih kok njaluk-njaluk, tapi penampilannya compang-camping. Gak mosok wong tidak dianjurkan kita sultan. Nah, anjurannya kasih. Misalkan ya, antum naik mobil nih. Biasanya ada orang di perempatan-perempatan itu ada yang parkir apa ya, orang yang parkir atau orang yang belok-belokin itu. Ya kalau nggak punya fulus kasih rokok nggak apa-apa, mau kok nerima, kasih rokok. Nah, atau ada orang ngemis-ngemis nggak punya, kasih. Kalau nggak punya uang, kasih aqua, kasih minum, atau kasih nasi yang ada di rumahnya. Intinya jangan pernah menolak. Fa minal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia yang dibimbing oleh Rasul, alla tarudda sa'il, jangan sampai menolak, jangan sampai ngusir orang as-sa'il. Nah, akan tetapi kalau kita nggak punya, ngomong ya maaf hari ini pray dulu saya nggak punya atau nggak ada, terserahlah, yang penting halus, jangan sampai menghardik. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, kepada pengemis jangan sampai menghardik. Lakin idza alimta anna hadha sa'il yastakthir bisu'ali. Ini. Akan tetapi kalau seandainya kita tahu pengemis ini dia ngumpulkan harta, yastaksir bisu'ali. Dia ngumpulin harta dengan cara minta. Dia bukan enggak punya, dia bukan enggak mampu, tapi tujuannya untuk mengumpulkan harta. Nah, saya kutip di sini. Bisu'ali fa inna sahahu fansahu, kasih nasihat. Saya lihat rumah kamu tuh bagus. Saya lihat anak kamu kuliah di sana, bahkan anak kamu ada yang kuliah di UIN. Lah kamu ngapain kok ngemis gitu loh. Dan nasihati, kata Rasul, fansahu, nasihati, wa dzakirhu, dan ingatkan, jangan kalau kamu nggak punya kerjaan baru kamu ngemis. Tapi kamu ini mampu, kamu daerah sana kan, saya pernah melihat kamu itu di depan rumah kamu dengan rumah yang mewah, anak kamu punya mobil semuanya, atau kamu sendiri punya mobil, nah gitu. Itu kalau orang yang ngemis-ngemis karena mengumpulkan harta, memperkaya diri, nasihatin atau ingetin. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatin dengan sabda Nabi. Man sa'alan nas amwalahum, barang siapa yang minta kepada manusia, minta harta kepada manusia, kata Rasulullah SAW bersabda, man sa'alan nas, barang siapa yang meminta kepada manusia amwalahum takassuran, untuk memperkaya diri, bukan untuk hajat. Kan ada orang minta, masya Allah betul-betul nggak punya, dia hajah jiddan. Ini enggak. Barang siapa yang meminta harta, ya, takatsuran, karena ingin memperkaya diri, hartanya padahal sudah banyak. Fa inna ma yas'alu jamran, maka sesungguhnya orang itu sebenarnya yas'al, meminta apa? Meminta jamron, meminta bara api. Maksudnya apa? Meminta bara api neraka. Fal yastafil,
falyastafil, maka Anda pilih sekarang. Kalau Anda meminta-minta dengan cara begitu, sejatinya Anda meminta jamroh, kata Rasul, meminta bara api. Falyastafil, Anda sekarang pilih, mau dengan harta sedikit cukup, atau Anda memperbanyak harta tapi kamu nanti akan diancam di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul mas'alah." Orang yang meminta-minta ini, la tazalul mas'alah ahadukum hatta yalqallah. Selama seseorang masih meminta-minta salah satu daripada kalian untuk memperkaya diri, dia akan berjumpa dengan Allah. Walaysa fi wajhihi mus'atul lahmin. Tidak ada, maka nanti dia tidak berjumpa dengan Allah. Selama orang-orang itu masih minta-minta karena mengumpulkan harta, memperkaya diri, dia tidak berjumpa dengan Allah, kecuali nanti di wajahnya enggak ada apa? Enggak ada sepotong daging. Mus'atul lahmin, enggak ada mukanya, nanti enggak ada dagingnya. Berjumpa dengan Allah mukanya enggak ada dagingnya. Itu ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Masa ada ya begitu ya? Ada bahaya. Ada ya? Memang betul ada kayak begini. Makanya kalau Rasulullah bersabda itu pasti suatu saat ada yang begitu. Saya memang nggak pernah tahu. Orang meminta-minta memperkaya diri, saya belum pernah ada bukti gitu loh. Oh, YouTube itu belum tentu jadi kalau YouTube itu. Oh gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang Rasulullah bersabda mengancam seperti itu, berarti memang akan ada di suatu saat hambanya seperti itu. Ya. Jadi maka orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, dia tidak berjumpa dengan Allah kecuali nanti di mukanya tidak ada sepotong daging. Intinya apa? Wajai dagingnya hilang. Berarti tinggal tulang tok, kata benar Allah. Medeni Pak, nek kata mau ditunya kok ngono kaya hantu Allah melayu sampean. Wajahnya gak ono daging, para hadirin Allah. Makanya kata Rasulullah, nasihatin, kamu milih biasa-biasa saja. Kalau ada orang, kamu tuh kok begini ya caranya ya. Hati-hati loh, Rasulullah tuh ngancem loh. Orang yang begitu tuh nanti mukanya nggak ada, nanti dagingnya nggak ada mukanya nanti. Ayo kamu pilih sekarang. Kamu milih kaya sekarang tapi kamu nggak ada daging mukanya, atau milih biasa-biasa saja tapi kamu sempurna ketemu dengan Allah. Nah, wallahu a'lam. Kalau di daerah sini kan nggak ada, di Pasuruan apa kayak gitu ya, memperkaya diri minta-minta itu. Belum tahu ya. Makanya intinya apa? Kita tidak boleh menghardik peminta-minta. Cuma kalau ada orang peminta-minta memperkaya diri, ya antum tahu jelas kalau dia memperkaya diri, nasihati. Nah, ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anil Mughirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Mughirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha karaha lakum thalatha." Allah enggak suka kepada kalian dengan 3 golongan. Allah enggak suka dengan 3 golongan. Apa itu? Qila wa qal, orang sing akeh omongi gak ono gunane. Itu. Qila wa qal katsirul kalam, kata Rasulullah. Dari sahabat Al-Mughirah meriwayatkan, Allah enggak suka dengan 3 golongan. Sapa itu 3 golongan? Katsirul kalam, qila wa qala, cerita ngedebrus, tau ngedebrus sampean. Kita terus nek cerita iku gak ngerti, gak ngalor ngedul, gak jelas. Goro ya goro iku, Allah gak suka itu. Wa idha'atul mal, dan orang yang membuang-buang hartanya, mubadir, ya. Contohnya buang-buang harta itu, ya kalau untuk Maulid Nabi bukan buang-buang harta kalau itu. Kita keluarkan 2 juta, 3 juta untuk menyenangkan Nabi, itu bukan buang-buang harta. Tapi maksudnya buang-buang harta itu ya orang suka mubadir. Nah, hartanya dibuat foya-foya yang gak jelas, hartanya buatnya
ono penyanyi nang panggung wayu wes iki kesempatan iki nek ambek duit gak iso nyekel-nyekel iki. Ono duit iso ngene-ngene gandeng-gandeng iso nyium baunya artis itu nyawer. Iku berarti namanya buang-buang harta. Iku gak disenengi ambek pangeran. Mudah-mudahan insyaallah di perumahan gak ada kayak begini. Insyaallah amin yakin gak ono. Wa kasratus soal lan ngemis untuk memperbanyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan kita nanti mimma razaqakumullah. Mudah-mudahan panjang umur kita lanjutkan pembahasan ini insyaallah. Mohon maaf kalau selama saya berbicara di depan ada kesalahan atau apapun menyinggung perasaan dan saya tidak merasa tidak ada keinginan menyinggung, cuma saya membacakan hadis. Nah, apa yang terjadi tadi yang tidak disukai sama Allah diantaranya apa nyawer itu ya ini memang hadisnya Rasul kan gitu. Saya cuma nyampaikan, bukan saya ngomong gadap terus ini. Saya memindahkan hadisnya Nabi agar ya tanabbahul jami' agar semuanya berhati-hati bahwasanya Allah SWT tidak suka dengan 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang menghambur-hamburkan harta, kedua orang yang suka minta-minta, yang ketiga kita terus kathirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.